Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-38. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman dan keyakinan dalam menghadapi badai kehidupan. Saat Yesus tidur di buritan perahu yang diguncang oleh badai, murid-muridnya merasa takut dan cemas. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak peduli dengan nasib mereka yang terancam oleh badai tersebut. Namun dalam keadaan genting itu, Yesus bangun dan dengan tegas memerintahkan badai untuk reda. Hal ini menggambarkan kuasanya atas segala sesuatu, termasuk alam semesta. Namun, pesan yang lebih dalam dari peristiwa ini adalah bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa kita harus mempercayainya bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika murid-murid membangunkan Yesus dengan pertanyaan mereka, kita dapat melihat bagaimana seringkali kita cenderung meragukan kepedulian dan kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Namun Yesus dengan lembut menegaskan bahwa Dia selalu hadir dan peduli terhadap kita, meskipun terkadang kita tidak merasakannya atau mengerti cara kerja Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal penting yang mendalam yang perlu kita renungkan bersama yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang pertama adalah tentang kedalaman kehidupan beriman. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita mengalami badai dalam kehidupan kita, baik itu dalam bentuk kesulitan, penderitaan, atau ketidakpastian. Saat itu kita mungkin merasa seakan-akan Tuhan tidak peduli atau tidak hadir dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Namun Yesus tidur dengan tenang di tengah-tengah badai tersebut, menunjukkan bahwa iman yang kokoh memungkinkan kita untuk tetap tenang dan percaya kepada Allah meskipun situasi yang dihadapinya sangat sulit dan menakutkan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang kepedulian Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Pertanyaan ini mencerminkan keraguan dan kecemasan para murid. Namun respon Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak hanya peduli, tetapi juga memiliki kuasa untuk mengatasi segala hal, termasuk badai yang dahsyat. Ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa meskipun kita mungkin merasa Tuhan jauh atau tidak peduli pada saat-saat yang sulit, namun Dia selalu hadir dan peduli terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari nats firman Tuhan ini adalah kuasa Tuhan terhadap alam semesta. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini juga menegaskan kuasa Yesus terhadap alam semesta. Dengan sekali perkataan,
Dia bisa meredakan badai yang mengancam kehidupan mereka. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, bahkan atas kekuatan alam semesta. Kita dapat mempercayainya sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam segala situasi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, renungan ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang kokoh dan keyakinan yang tidak goyah dalam Allah. Bahkan ketika kita berada di tengah-tengah badai hidup, kita dapat belajar untuk percaya bahwa Allah selalu hadir, mengawasi dan memimpin kita melalui setiap situasi-situasi yang kita hadapi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Sehingga dalam saat-saat kegelapan dan ketidakpastian, kita dapat tenang seperti Yesus dalam perahu, karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mengendalikan segala sesuatu. Karena itu, melalui renungan ini, kita diajak untuk menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepadanya karena kembali sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam di hadapannya, mendengar setiap firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan kita, menjadi motivasi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan meskipun situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Karena kita percaya Allah adalah Allah yang punya kuasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup meredakan setiap badai dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita percaya sungguh kepadanya dan berserah penuh kepadanya. Maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menolong, memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap semangat, dengan tetap penuh sukacita. Jangan takut dengan beban, pergumulan, tantangan, kesulitan apapun hari ini, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang siap menolong dan yang siap memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.